Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Dalam video kali ini kita akan bahas 9 jenis pengujian API dalam backend. Materi ini saya dapat dari Byte.co ya. Jadi kalau antum lihat di LinkedIn ada beberapa postingan dari Byte.co biasanya menggunakan sebuah infografik ya yang disusun sedemikian rupa. Kita akan coba kaji satu persatu. Kalau nanti akan ada banyak seri ya, kita sebut ini ngaji kitabnya Byte.co ya. Yang kita bahas pertama kali ini adalah 9 jenis pengujian API. Oke, kita langsung saja. Nah, ini di sini adalah infografik tentang 9 jenis pengujian API. Jadi buat teman-teman antum yang pengen jadi backend engineer, ini erat sekali kaitannya dengan testing, terutama ketika kita membuat sebuah API. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan coba telaah dulu apa sih si testing ini ya. Jadi ada 9 jenis testing. Nah, dari testing ini saya akan coba urutkan mana sih yang dilakukan pertama kali ya. Jadi kalau kita ada ngelakuin sebuah development, mana sih yang pertama kali dilakukan sampai yang terakhir ya. Jadi urutannya itu biasanya dilakukan tuh ini yang pertama, ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat ya. Nah, yang nomor 2 itu juga dilakukan di nomor 2 ya. UI testing ini juga dilakukan nomor 2. Selanjutnya untuk load testing dan stress testing ini biasanya sudah dilakukan di production. Ini 5 ya. Ada beberapa yang memang mencoba melakukan ini di staging environment, tapi result yang didapat biasanya kurang tepat ya. Karena kalau kita lakukan load testing di environment, kita bisa tahu sebenarnya di production itu load kita berapa. Karena memang beberapa settingan atau jenis mesin itu berbeda antara staging environment dan production environment, jadi kita nggak bisa asal gunakan sampling. Selanjutnya kalau untuk yang security testing, ini memang selalu dilakukan di setiap stage ya. Dan ini dilakukan secara paralel. Jadi memang ini tidak dilakukan sama development team. Ini dilakukan sama security team. Dan ini sama yang antara security team dan fast testing ini juga paralel security team. Jadi ini urutannya kayak gini. Jadi ada 1, 2, 3, 2-nya ada 2 antara integration dan UI, 4 dan 5 ya. 5 ini yang terakhir. Nah, kita bahas satu-satu urutan dari mulai functional testing. Jadi functional testing itu apa sih? Jadi functional testing itu testing ke sebuah API tapi isolated gitu API-nya ya. Jadi ibaratkan kita punya sebuah sistem, di sini sistem A ya. Nah, sistem A ini harus manggil ke beberapa sistem, misal sistem B dan sistem C ya. Nah, dari test point of view, tesnya itu kan dari atas ini ya. Di sini ada tes. Dia nge-simulate namanya API misalnya. Dia nge-simulate API, tapi testing script ini merubah yang tadinya A ini harus call ke B, maka A ini nggak perlu lagi call ke B, atau A nggak perlu lagi call ke C. Melainkan ketika A call ke B, maka yang di return adalah mock. Ya, yang ke C ini juga yang di return mock. Jadi secara tester itu bisa leluasa mendefine kira-kira kalau balikannya B seperti ini, bagaimana reaksinya A, gitu ya. Ini kira-kira seperti ini. Kapan ini dilakukan? Ini dilakukan di fase development. Oke. Siapa pelakunya siapa? Pelakunya itu bisa jadi dari dev ya atau dari QA. Ya, QA kita sebut sekarang SDET juga ya. SDET terus software development in test biasanya.
Nah, measurement-nya apa? Measurement-nya ini bagi dev biasanya ada 3. Yang pertama pass rate, ya, pass rate. Yang kedua itu adalah code coverage, code coverage. Terus ada branch coverage, ya, branch coverage. Nah, branch coverage ini apa? Branch coverage itu kalau teman-teman punya if else, maka kalau cuma if dan else itu ada 2 branch artinya ya. Kalau ada if else, else if, dan else berarti ada 3 branch. Itu kemungkinan-kemungkinan. Ini namanya branch coverage. Nah, kalau QA yang QA lakukan biasanya functional testing itu lebih ke sisi case ya. Jadi lebih ke sisi case. Nah, case ini bisa jadi misal sebuah API punya 3 atribut request, ya, 3 atribut request. Di mana requestnya ini misal atributnya ada atribut 1, 2, 3. Nah, atribut 1 ini bisa dites dengan kondisi kosong, ya. Yang 2 ini ada isinya, yang ketiga ini juga ada isinya, tapi yang nomor 1 kosong. Gimana yang terjadi? Ini case by case, ya. Seperti itu. Jadi misal dia mau ada API create user. Nah, create user yang nickname-nya kosong misalnya, atau namanya kosong, atau DOB-nya kosong. Ini seperti apa? Ini secara case. Nah, apa yang terjadi kalau nggak dilakuin? Ini kalau nggak dilakuin nanti, ini karena ini paling awal ya, yang paling awal, sehingga kalau ini tidak dilakukan, nanti testing ke depannya itu jadi berantakan. Bisa jadi pada saat integration testing akan lebih susah. Lanjut untuk integration testing. Integration testing itu benar-benar kita tes, tapi kalau yang tadi A ke B itu di mock, ini A ke B itu beneran ya. Ini misal A, ini ke B, itu beneran. Ini beneran. Oke. Secara testing, ini udah nggak mock lagi, tapi beneran. Sehingga kalau memang ternyata di A ini butuh user, ya, butuh data user, maka data user itu harus dibuat terlebih dahulu. Atau misal A ini ke C, misalnya, sedangkan C ini misal ke message broker ini bisa Kafka atau apapun ya, maka ini beneran publish ke message broker yang nantinya mungkin bisa di listen sama si A ini ya, bisa di listen sama si A. Ini kalau integration testing. Nah, siapa pelakunya ini? Pelakunya itu dari QA, ya, dari QA. Kalau dev ngapain di fase ini? Dev biasanya bantuin ngecek kalau misalnya ada yang salah. Measurement-nya apa? Measurement-nya pass rate, ya, pass rate, dan ini pass rate-nya by case. Nah, harusnya kan pass rate, misal kita punya standar, mungkin measurement-nya bisa di atas 95% misalnya. Terus yang gagal misal ada yang non-kritikal. Nah, gagal ini juga macam-macam. Gagal ini apakah gagalnya karena konfigurasi yang berantakan atau seperti apa? Nah, ini masing-masing ada testingnya. Tapi kalau lebih bagus sih, otomatis kita pengennya 100% ya. Tapi ini masing-masing punya standar. Terus, apa yang terjadi kalau nggak dilakuin? Nah, ini kalau nggak dilakuin, bisa jadi nanti pada saat di production, ya, kalau si A ternyata harusnya call ke B, misal di sini, ya, misal A call ke B, terus B misal expect A memberikan atributnya itu misal harusnya dia ngasih 3 atribut, ya, ngasih 3 atribut. Ternyata di B ngirim A-nya ini cuma ngirim 2 atribut. Nah, ini biasanya ketahuannya pada saat integration testing. Ya, functional testing juga bisa ketahuan sebenarnya, cuma tergantung platformnya ya. Mungkin kalau kita punya platform yang bisa mendeteksi request-nya apa, ya, request-nya harus apa, ini lebih baik. Nah, ini untuk integration testing. Oke, bersamaan dengan integration testing itu ada namanya UI testing. Ya, UI testing. Nah, si UI testing ini kalau memang integration ini mungkin lebih ke API-nya ya, tapi UI ini ngetes integrasi atau interaksi antar UI dan API-nya seperti apa. Jadi ini biasanya melibatkan front end dan back end, ya, front end dan back end. Jadi ini kita sebut biasanya ya integration test juga ya. Jadi back end sudah deploy, front end sudah deploy, terus dites bareng. Dites bareng, UI-nya juga dites. Nah, UI testing ini
beragam ya di masing-masing perusahaan ya. Ada yang dites secara fungsionalitas, ya, jadi secara flow itu jalan, function. Ada yang dites secara eh, apa namanya UI-nya ya, UI as a UI, artinya misal warnanya, colornya dicek, terus misal size-nya, size buttonnya, misal terus di sini yang dicek juga ada padding misalnya, padding, terus di sini juga ada macam-macam ya. Ini mungkin ke ketampilan, benar-benar ketampilannya. Ada function, ada UI, ada juga UX ya. UX-nya itu interaksi antar halaman. Jadi kalau misal tombol diklik, misal ada sebuah tombol. Tombol ini diklik, harusnya buka halaman 2. Jadi ada halaman 1, ada halaman 2. Nah, kalau kalau tombol ini diklik, misalnya di sini ada tombol ya, tombol ini diklik harusnya pindah ke sini. Ini UX, dilihat seperti apa. Dan juga biasanya di sini ada speed speed rendering atau speed query-nya atau speed apa juga dites, dicek itu. Nah, kalau secara UX udah selesai, baru kita bisa lanjut ke regress. Selanjutnya regression testing. Kalau regression testing di sini kita lihat ada old app, ada new app. Nah, nggak selalu kayak gini ya, nggak selalu kayak gini. Jadi bisa jadi multiple test script ya. Jadi misal di sini kita sebut udah integration testing, ini sama dengan integration testing. A call ke B-nya juga langsung. Tapi kita bisa punya multiple test script yang beda. Misal ini test script yang pertama. Ini test script 1. Test script 1 itu menganggap A-nya ini masih pakai versi misal ini versi 2. Sedangkan tes yang kedua ini selalu pakai versi 2.1. 2.1 misalnya ini ya. Nah, ini akan ngecek kalau misal API-nya di 2.1 dengan kondisi seperti ini, misal ada atributnya seperti yang sudah direncanakan, harusnya ada backward compatibility. Ini ada, harusnya tujuan utamanya adalah ngecek backward compatibility. Compatible ya. Kalau nggak backward compatible, ini akan problem nanti ketika kita deployment atau kita nanti udah di production ternyata kliennya nggak sesuai ya, kliennya nggak sesuai. Nah, siapa pelakunya? Ini biasanya dari QA. Ini semuanya udah fully automated harusnya. Terus apa yang terjadi kalau nggak dilakuin? Kalau nggak dilakuin tadi ya, bisa jadi backward compatibility-nya nggak dicek. Measurement-nya apa? Measurement-nya ya nggak ada yang problem di backward compatibility-nya. Nah, kalau kita sudah ke production, biasanya kita punya testing yang paling simpel, namanya smoke testing. Nah, smoke testing ini orang tergantung mau ngelakuin di mana ya. Cuman kalau saya biasanya ngelakuinnya di production. Ketika dilakukan di production, ini dilakukan menggunakan real app. Menggunakan app yang benar-benar siap untuk dipublish ke Play Store atau web yang benar-benar sudah ada di production. Nah, ini biasanya yang dilakukan itu hanya case-case happy pet. Happy pet. Happy pet itu apa? Happy pet itu ya yang positif case aja ya, positif case. Jadi misal kita send money, ya bikin fitur namanya send money, ya send money-nya berhasil. Gitu ya. At least user bisa pakai. Nah, ada beberapa edge cases yang memang tidak bisa dilakukan di smoke testing. Ya, karena memang sudah dibatasi oleh front end-nya atau memang secara API tidak memungkinkan dilakukan atau pemanggilan menggunakan automation yang mungkin sudah ada pengecekan kayak semisal telemetri dan lain-lain sehingga nggak bisa pakai script gitu. Nah, siapa yang ngelakuin ini? Ini bisa dilakukan sama VA juga. Ya, bisa automate, bisa manual. Nah, apa yang terjadi kalau nggak dilakuin? Ya, ini deploy aja tapi nggak ada smoke testing. Ya bisa jadi kita udah deploy 3 jam kemudian kita baru sadar bahwa ada problem. Nah, kalau udah 3 jam kemudian biasanya ada komplain spike ya, komplain. Nah, ini untuk
urutannya tadi ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, selanjutnya kita ke load testing dan stress testing. Sebenarnya sama aja ya. Kalau di sini kan sama-sama ya, kita ngelihatnya ya, J-meter. Ini juga load itu untuk ngetes high load, stress test juga high load juga. Cuman kalau yang dilihat di sini stress testing itu lebih ke high load yang benar-benar high load. Jadi benar-benar kalau load testing itu tujuan utamanya adalah ngecek sebenarnya capacity API kita berapa sih. Oh, dengan kondisi misal kita setting kita punya 4 instance. 4 instance, misal setiap instance-nya 4 vCPU, RAM-nya bisa 8 GB ya. Itu dia mampu, katakanlah 4 instance ini mampu untuk 100 GPS. Ya, misal 100 GPS. Ini misal saja. Untuk 4 saat itu 100 GPS. Kalau kita udah dapat angka 100 GPS, 100 ini kita akan taruh di rate limiter ya. Jadi kalau ada request melebihi 100 GPS, maka kita bisa reject sisanya atau kita bisa antriin sisanya. Ini biasanya akan masuk rate limit. Ini jadi panduan utama rate limit. Oke. Nah, bedanya dengan stress testing, ini memang kita udah tahu 100 CPU, 100 GPS. Nah, kalau 100 GPS ternyata kita punya threshold, kalau CPU-nya udah di atas 30% misal, maka ini dianggap sudah cukup. Nah, stress testing ini nge-push lebih dari 30%. Jadi misal di-push lebih dari misal 70% atau berapa. Kita melihat kalau sewaktu-waktu rate limitnya jebol ya, atau kita mau open rate limitnya udah nggak punya resource, sampai seberapa sih kita bisa bertahan ya. Oh, ternyata kita bisa dari 100 GPS ini kita bisa naikin menjadi 400 GPS. Jadi 4 kali lipatnya misal. Ya, bisa 4 kali lipatnya kita bisa lakuin stress testing. Tapi ini nggak bisa berlangsung lama biasanya ya. Katakanlah ini bisa terjadi namanya bottleneck. Baik di sisi database dan lain-lain. Ini biasanya untuk stress testing kita melihat seberapa lama sih dia bisa handle. Atau tiba-tiba kita bikin high load yang tiba-tiba ya. Jadi misal 700 GPS hanya di detik itu saja. Atau di 2 detik itu saja. Apa yang terjadi? Nah, ini kita bisa ngelakuin stress testing. Nah, biasanya dia ngelihat apa sih outputnya ya. Outputnya apa yang terjadi kalau ternyata kita kasih 700. Apakah error, apakah nanti down, atau apa dan lain-lain. Oke, untuk load testing dan stress testing udah kayak gitu. Selanjutnya ada security testing dan fast testing. Ini sebenarnya dua hal yang sama ya, fast testing dan security testing ya. Kalau di sini tulisannya test against all possible external threat. Yang fast testing identify vulnerabilities by sending unexpected data into API. Ini ya sama aja ya, unexpected data ya external threat juga ya. Apakah ada yang nge-break apa enggak? Jadi kalau dilihat nih sama aja ya, tulisannya sama aja. Nah, ini di sini sama, ini di sini sama. Nah, ini biasa dilakukan oleh sama security. Security juga punya panduan ya. Panduannya biasanya di OWASP. Jadi ada 10 threat yang paling problem. Ya, nanti kita bisa bahas di video selanjutnya mungkin. Di beberapa video selanjutnya tentang 10 hal ini yang selalu jadi momok security API ya. Gitu. Saya nggak bahas lebih jauh untuk yang security testing, tapi kalau ini dilakukan sama siapa? Ini dilakukan sama security team ya. Di security team biasanya kita ada 2 tim, ada red yang penetrate, ini ada blue. Kalau blue ini yang bertahan ya. Blue ini yang bertahan. Biasanya red yang melakukan penetration testing dan blue ini menyiapkan defensive mechanism. Jadi measurementnya apa? Measurementnya itu ya vulnerability yang post ya. Kalaupun ada harusnya bisa di-contain dengan si blue team. Misal ternyata API-nya itu vulnerable terhadap SQL injection.
SQL injection. Tapi Blue Team di depan udah pasang namanya WAF, ya, Web Application Firewall. Sehingga WAF-nya ini ngefilter any SQL injection threat. Nah, ini biasanya kalau udah ada kayak gini mungkin lebih aman di production, sehingga dev-nya bisa fix ini. Selanjutnya memang harus di fix ya, tapi nggak jadi kritikal, biasanya menurunkan level criticality. Kalau nggak dilakukan apa ya? Kalau nggak dilakukan kalau nggak dilakukan apa? Kalau nggak dilakukan ya security-nya berantakan ya, memungkinkan kita nanti dijebol sama attacker. Sekian ya yang kita bisa lakukan di kajian kali ini. 9 jenis pengujian API dari kitab Byte Go ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.